Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini Kang Hakim sedang berada di pelosok perkampungan Kabupaten Sumedang. Dan di belakang Kang Hakim ini ada satu rumah mewah yang bak istana tersembunyi berada di gang sempit. Dan tadi alhamdulillah Kang Hakim udah mendapatkan izin dari pemilik rumah mewah tersebut untuk mereview kondisi atau ya melihat suasana di dalam rumah mewah ini. Tentunya kalian penasaran kan seperti apa kondisi di dalam rumah mewah ini dan siapa pemiliknya? Nanti kita akan ngobrol langsung bersama pemilik rumah mewah tersebut. Yang penasaran? Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Seperti yang Kang Hakim katakan ya teman-teman, jadi rumahnya itu bagaikan istana yang tersembunyi karena berada di gang sempit, berada di perkampungan, berada di pelosok ya teman-teman, di Kabupaten Sumedang ini. Lebih tepatnya itu di Kecamatan Jatinunggal. Nih kita lihat nih, dari sini aja wah udah kelihatan banget kan mewahnya itu ya. Rumah ini tuh cocok beradanya tuh di kota-kota besar, bukan di perkampungan kayak gini. Jadi rumah paling mewah mungkin ya di sini tuh. Dan kita akan langsung nyamperin pemilik rumah mewah ini ya teman-teman, ngobrol bersama pemilik rumahnya tuh. Assalamualaikum Ibu. Nah, ibunya juga lagi bersih-bersih ya Bu ya. Oh, iya. Boleh ngobrol nih Bu? Oh boleh. Oke. Boleh. Jadi rumah ini tuh paling mewah di sini ya Bu ya? Oh, iya. Paling bagus ya, paling menonjol. Tapi kok kenapa Bu berada di gang sempit, di gang kecil gitu, bukan di pinggir jalan raya? Ya ada tanahnya kan kita punyanya di sini gitu. Jadi kita tadinya kan udah ada rumah di sini. Jadi kita dibangun lagi. Bangun sebagus ini. Iya. Dan menghabiskan anggaran yang luar biasa besar banget ya Bu ya. Iya. Kalau ini tuh bagian apa sih Bu? Ya. Ini tuh bagian apa? Bagian Ini kan halaman. Ini kan kolam. Tadinya sih ada airnya, cuman setiap kalau kemarau dia selalu kering. Jadi selalu bocor. Padahal ini udah di itu, udah di apa? Udah dicor juga. Tapi Tetap aja bocor. Tetap aja bocor, makanya nggak dikasih air lagi. Nggak diisi ikan Ya. hias ya. Biasanya kan diisi ikan hias koi kayak gitu. Ini bagian belakang atau bagian apa ini Teh? Bagian dapur. Oh dapurnya di samping berarti ya? Iya, samping. Samping atau belakang sih ini Teh yang bener? Ini samping. Kalau itu kan depannya, juga ke depan. Ini belakang sih. Buat nyantai di sore hari ya, ngopi kayak gitu. Iya, kalau ada tamu juga seringnya di sini. Jadi jarang di rumah gitu. Jarang di dalam, enaknya di sini. Iya, enaknya sambil lihat taman, pemandangan. Apalagi ada kalau masih ada kolamnya enak tuh. ada kicauan burung juga ya. Ada burung. Saya enaknya panggil Teteh atau Ibu nih? Kayaknya masih muda banget ya. Apa aja deh. Bebas ya. Bebas, Oke. ya. Teteh boleh nggak saya review rumahnya, melihat-lihat kondisi di dalam rumah? Iya, Oke, boleh. sama Teteh yuk. Lewat mana nih jalannya? Sini aja deh. Lewat sini. Iya. Ini kayaknya udah mau turun hujan. Iya, udah mau hujan nih. Dan enaknya rumah itu berada di samping masjid atau musola ya. Alhamdulillah sih punya yang di Cipedang juga samping masjid. Oh, di Cepedang juga punya rumah. Yang di Depok juga samping masjid. Wah. Alhamdulillah sih dekat masjid. Berarti rumahnya banyak dong ya? Amin. Amin. Ayo awas. Kalau ini apa ini? Tempat apa? Kalau ini garasi. Ini kalau yang atasnya kita buat sate. Oke. Gitu. Masuk aja dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ya, teman-teman. banyak berantakan ini. Ini berarti ruangan apa nih? Ruangan keluarga atau ruangan tamu? Ya, kalau ini ruang keluarga dan di sini ruang tamunya. Oh, di sini. Iya. Wah. Tapi kebanyakan kata Teteh teh, kalau misalkan tamu yang berkunjung ke sini kebanyakan di samping. Iya, kebanyakan di samping. Kalau banyak tamu, apalagi yang pesen kambing gitu. Kebanyakannya di sono di samping. Jadi jual beli kambing juga. Iya, jual beli kambing juga sekarang. Jenis apa aja sih kambingnya teh?
Kambingnya domba adu ada. Petetan juga banyak. Oh, bibit. Iya, bibit yang petetan yang kecil-kecil tuh. Terus yang buat kekahan juga. Apalagi bentar lagi Lebaran Idul Iya, Adha ya, yang berkurban. Iya, kalau Lebaran Haji tuh kalau yang rame. Bapak kan kita suka ke Jakarta kirimnya gitu. Oh, luar Ke Jakarta biasa juga, ya. ke Cirebon. Ya, Alhamdulillah sih. Hari Idul Adha itu banyak orderan ya. Okay. Nah, ini ada foto-foto keluarga ya? Iya, ini keluarga besar nih. Keluarga besar. Anak ada 6, cucu 9. Udah punya cucu, Teteh? Iya, udah punya cucu. Cucunya 9, anaknya 6. Tapi masih cantik ya, masih muda banget gitu, kelihatannya kayak muda. Alhamdulillah masih sehat. Apa karena banyak duit? Ya juga tenang hati kayaknya tenang pikiran ya. Tenang pikiran. Oke, jadi banyak juga kalau misalkan ini mah nggak ini sih. Nggak menjamin juga. Kesenangan itu nggak diukur dalam segi materi, tapi kebanyakan kalau misalkan yang punya uang badannya itu terawat. Kayak Teteh masih kelihatan cantik walaupun udah punya cucu ya. Luar biasa. Banyak buat cucunya. Banyak ya. Banyak. Kalau kesini semua rame. Berarti ini ruangan tamu, iya. Terus di atas itu ada? Ada di atas juga, kalau di atas mah ruang TV, mau ke atas. Boleh, kalau diperbolehkan sama iya. Tetehnya. Tapi berantakan. Nggak apa-apa. Ya, oh, dikira ini kamar tidur ya? Iya, kamar tidur, bocah-bocah kalau main. Sebelah. Kalau di sini ya kamar tidur juga ada. Nih kalau di sini pagi, sore, saya suka ngopi. Nongkrong di sini. Nongkrong di sini. Karena pemandangannya bagus banget ya. Tuh bisa lihat pegunungan juga, udaranya pokoknya di sini masih asli dan sejuk ya. Dingin, di sini mah dingin kalau itu masih dingin. Kalau malam itu batu nggak perlu pakai AC? Iya, nggak perlu. Oke. Tapi kadang-kadang sih kalau misalkan ini panas juga ada. Soalnya kan sekarang ada bendungan Jati Gede. Jadi sekarang itu ada panasnya juga. Jadi ya semenjak Jati Gede ada, Kabupaten Sumedang itu terkenal panas ya. Sekarang panas. Dan ini teh rumah ini dibangun tahun berapa sih Teh? Tahun 2010. Tahun 2010. Iya. 2010 udah wah kayak gini, udah bagus banget ya. Ini tuh habis 2,5 M. 2,5 miliar. Iya. Wow, 2010 loh teman-teman. 2010 habis 2,5 miliar. Kalau sekarang udah berapa M ya? 5 sampai 7 M kayaknya habis ya. Soalnya berkali-kali lipat. Iya. Soalnya kan bahan bangunannya kalau dulu kan masih murah. Sekarang kan udah tinggi ya. Iya. Udah Rumah mahal. Pasir juga masih 900, sekarang mau udah 1,8. Iya, itu pasir yang kualitas bagus kan? Pasir Galunggung ya terkenalnya itu. Tempatinnya kemarin 2021. Iya. Kok baru? Emang lama progres pembangunannya gitu? Oh enggak, cuman 1 tahun sih. Cuman kan kita tinggal di Depok dulu. Oh sempat tinggal di kota? Iya, tempat di kota. Kita kan properti jadi di kota itunya kerjanya gitu. Maksudnya properti gimana? Jual beli bisnis atau ya. Di bidang properti? Iya, bidang properti itu, jual beli rumah. Jual beli rumah, iya. Perumahan kayak gitu? Bukan perumahan, kita pribadi. Jadi maksudnya kalau misalkan Ani punya DP misalkan 50 juta nih, gitu minta dibangunin rumah. Harganya misalkan 200, jadi yang sisanya itu dicicil gitu. Tapi kita pribadi. Jadi saya misalkan saya nih mau bangun rumah, cuma nyediain tanah, iya, nyediain tanah, punya uang 50 juta, habis 200 juta, dicicil sama Teteh. Gitu. Oh, Teteh juga yang bangun. Iya, yang bangun kita. Kadang kalau ada yang ada punya tanahnya sama tanahnya sekalian. Gitu. Berikutannya juga dibeli. Iya, jadi jual beli rumah lah pada iya, intinya, cuman dengan konsep dicicil. Gitu. Emangnya itu nggak takut ketipu? Kan sertifikatnya kita ambil. Maksudnya kan? Ya, sertifikatnya kita tahan dulu sebelum itu lunas gitu. Kalau udah lunas baru kita kasih terus balik nama gitu. Sama yang nyicil sama itu. Yang nyicil itu. Oh iya ngerti kalau gitu mah. Berarti ada jaminan sertifikat. Iya, jaminannya sertifikat. Jadi berarti kalaupun misalkan punya tanahnya terus itu udah sertifikat. Jadi sertifikatnya kita ambil dulu sebelum itu rumah belum lunas gitu. Ditahan. Iya, ditahan sertifikat. Berarti kalau misalkan yang belum ada sertifikatnya mah dibantu proses. Iya, dibantu. Oke.
Jadi kalau cicilannya gimana tuh? Kalau cicilannya kita misalkan kita tanya dulu berapa, misalkan sebulan nih kan harga rumah misalkan 200 juta, mampunya berapa gitu. Per bulannya bayar? Gitu. Kadang ya 4 juta, 5 juta. Berarti kalau misalkan habis 200 juta nih, cuman per bulan 2 juta bisa tenornya panjang ya? Panjang. 5 tahun sama 6 tahun. Iya. Dikira saya mah nyicilnya sisanya itu dibayar 3 kali atau 4 kali. Kadang-kadang ada juga yang kayak gitu. Oh, ada. Misalkan nih rumah jadi terus udah beres, baru lunas gitu. Ada juga yang kayak gitu. Berarti sistemnya kayak apa ya? Kayak perumahan-perumahan yang sekarang yang dicicil gitu. Tapi itu mah lewat perbankan, kalau ini mah lewat pribadi. Wah, berarti memerlukan modal yang besar ya. Oh, iya. Jadi yang kita gunakan lagi itu kalau misalkan ada kan kita tiap bulan dapat angsuran dari konsumen. Jadi setiap bulannya itu kita pakai lagi buat modal lagi. Buat modal lagi. Itu emang pernah nggak ada konsumen yang macet? Alhamdulillah nggak ada. Semuanya lancar. Biasanya kan kalau perbankan ada banyak aja yang macet. Makanya bingung. Kita juga kalau misalkan ini kenapa ke bank misalkan bisa macet, tapi ke kita Alhamdulillah lancar-lancar aja. Soalnya kita kan niatnya juga tadinya kekeluargaan gitu. Jadi ya alhamdulillah yang konsumennya juga pada ini gitu. Nggak ada yang... Boleh sambil keliling lagi? Oh, ayo. Oke, yuk. Kita lanjut keliling ya teman-teman sambil ngobrol. Berarti kalau di sini tuh ada 1, 2, 3 ruangan ya? Ruang tamu ke sono jemuran ke belakang. Ke belakang. Kalau ke sini apa? Kalau sini sama kayak yang sebelah. Cuman kalau ini kan bisa lihat di situ. Bisa ada tempat santai juga di atas garasinya. Oh ini, oh iya kayak semacam kayak gazebo kayak gitu ya, tempat santai dan ngumpul keluarga. Kalau di sini pemandangannya kurang enak ya, kurang bagus, bagusan yang tadi. Iya, bagusan yang tadi. Kalau mau lihat ke belakang, cuman di belakang kan jemuran kalau sono. Oh belakang bagus pemandangannya? Ada sih, cuman ke ada gunung juga, ada sawah. Oh belakang itu berarti area pesawahan, Iya. boleh? Boleh. Oke, ayo. Tapi ada jemuran juga, ada apa-apa nih. Berantakan di sini ya. Oh lewat sini? Iya, lewat sini, di sini tapi. Iya. Nah ini bagian belakang. Oh iya, kalau bagian belakangnya tuh langsung ke area pesawahan tempat laundrynya nih, cuci pakaian kayak gitu. Iya, kalau di sini. Maksudnya kalau dia ngontrak juga kita terima, nggak harus. Ini kan kebanyakannya orang yang belum punya rumah, makanya dia mencari rumah ke kita gitu. Tapi kita bantu ya alhamdulillah, tapi nggak pernah ada yang gimana gitu. Semuanya jadi keluarga, alhamdulillah mereka juga pada sukses sampai punya mobil sekarang tuh gitu. Tapi gini maksudnya gini Teh, kan kalau misalkan dari perbankan disurvei dari segi penghasilan kan nggak mungkin nih maaf ya kalau misalkan cuman hanya buruh serabutan Teteh bangunin rumah yang harganya misalkan di atas 200 di atas 150 kan gimana cara nyicilnya kalaupun bisa dicicil itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Ada nggak kriteria kayak gitu maksudnya? Ada juga sih, kan ada tetangga yang deket rumah tapi dia kan minta rumahnya kecil bangunannya jadi nggak nyampe ratusan juta kalau dia sesuai penghasilan. Iya sesuai gitu. Dia bisa nyicil sampai 500.000 dulu per bulan. Tapi alhamdulillah dia sampai selesai. Kita niatnya juga bantu juga gitu ya, nggak terlalu ini ke bisnis atau apa gitu, nggak terlalu ini enggak. Pokoknya niatnya membantu orang. Membantu, gitu. Tapi sesuai kapasitas orang tersebut. Gitu. Ya contohnya kalau misalkan kita juga kan nggak bisa menekan. Betul. Ya gitu. Tapi kita pengen membantu gitu. Tapi alhamdulillah sih ya. Karena kepercayaan kayaknya kita jadi nggak pernah ada yang ini gitu. Biasanya nyicilnya tuh berapa tahun paling lama? Paling lama ada yang 7 tahun. 7 tahun? Iya. Sampai selesai? 7 tahun ya sampai selesai. Ada yang 7 tahun. Kalau 10 nggak ada sih kayaknya. Biasanya orang-orang yang bikin rumah itu di harga berapa? Kalau di kampung di sini, ada nggak yang di kampung yang udah digarap? Oh nggak ada kalau di sini. Kebanyakan di mana? Kebanyakan di
kota. Oh, di kota. Iya, di kota kebanyakannya. Di mana? Di Depok. Oh, di Depok, ya, tempat tinggal masih dulu Depok, berarti. Cibubur. Gimana kalau misalkan punya tanahnya di Cibubur, Pak, pengen dibangunin rumah di Cibubur, di sini gitu. Aku punya tanahnya gitu. Jadi kita itunya bangunannya aja yang dihitung gitu. Biasanya kan kalau misalnya di kota-kota udah eman ya. Iya. Itu biasanya berapa M teh yang dibangun itu? Tergantung tanahnya, luas tanahnya. Kalau luas tanahnya misalkan kayak kemarin 600 atas bawah itu sampai 6 M. Wow, gitu. 6 miliar. Iya. Dicicil per bulannya berarti di angka ratusan juta dong? Iya, tapi enggak, kalau yang itu kemarin dia sampai beres rumah, beres angsurannya gitu. Oh, langsung. Iya gitu. Jadi dia enggak nyicil gitu. Oh, nggak Kalau nyicil. dia nyicil. Jadi bayarnya 2 kali atau 3 kali pembayaran. Kalau yang nyicil mah sampai bertahun-tahun itu. Iya, bertahun-tahun kalau misalkan ini beberapa tahun gitu. Tapi kadang-kadang kalau cepat misalkan bayarannya dia yang 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan, kadang ada yang kayak gitu juga. Jadi cepet, dia pengen cepet gitu. Alhamdulillah. Kesana kemana? Dapur mau. Boleh. Ke dapur, tapi ya berantakan di dapurnya. Oh, ini luas banget dapurnya ya, besar banget. Dapur kalau ini jarang dipakai. Oh, jarang dipakai. Kalau yang dipakai ya di sono, yang tadi yang pas mau keluar itu. Yang mana? Yang sini. Oh. Yang sini, ini cuman lampunya nih. Emang dapurnya? Oh, ada 2. Iya, 2 kalau di sini. Dikira teh dapur. Ada dapur bersih, ada dapur kotor. Biasanya dapur kotor itu pakai hawu, pakai tungku. Tadinya kan ini belakangan bikinnya. Jadi nggak bareng, tadinya cuma sampai sini. Oh, sampai sini ya. Udah ditempatin sini baru kita bangun-bangun lah gitu sedikit-sedikit. Proses sambil ada ide, gagasan, Iya. bangun lagi gitu ya. Oke, yuk lihat lagi Bu. Tapi masih ini kalau sekarang itu ke peternakan. Fokusnya itu Iya, lebih fokus. sekarang mau ke peternakan dulu dah. Pindah. Alhamdulillah. Jadi itu yang menjadikan alasan Teteh dan suami pindah ke kampung. Iya, pengen jadi peternak. Iya, jadi udah pengen santai dah, udah ini kayaknya di kota, Udah bosen. ya. Udah bosen juga. Udah bosan hidup di kota, Iya, jadi pengen udah enak di pengen, kampung. iya. Udaranya Tadinya bersih. Kan sering macet kalau di Jakarta tuh. Nah, tadinya yaudah pindah ke kampung yuk gitu. Mendingan kita isi rumah aja di kampung gitu biar Sayang nggak daripada macet. kosong ya. Ternyata sekarang macet juga sama. Gitu. Pas mudik lebaran aja sih macetnya Iya, di kampung macetnya. mah. Tapi Iya. kalau misalkan hari-hari biasa ya biasa aja. Kalau itu apa teh, ruangan apa yang sebelah sini? Kalau sini mah ini kaca aja, ini kamar. Kamar utama Ya, berarti. Kalau Oke. ini ruangan ya tempat santai juga tempat kaca. Dandan. Tempat dandan, ngagelis cenah ya. Ngagelis mah di kamar. Sanes si dia. Sanes. Cuma kadang-kadang kalau misalkan ini baru kesini gitu. Kalau kandang kambingnya di mana sih teh? Di sebelah mau lihat. Ke Jauh kanan. Mungkin ini belakang rumah. Oh, belakang rumah Iya, kan? Oh. belakang rumah. Boleh. Boleh. Ayo, Ayo, lewat sini mana? aja. Oh, lewat sini. Ya. Siap. Di bawah juga ada. Yes. Nah, ini istri saya lagi nunggu untuk giliran. Kalau atas sih udah tadi udah Ada, kelihatan iya. ya dari samping. Dan itu kayak ada simbol apa tuh teh? Ya. Di atas rumahnya kayak simbol apa itu, maaf? Tahu apa itu? Nggak ada maknanya atau ada filosofinya gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada itunya itu. Ini aja. Oke, kita lihat peternakannya yuk. Peternakan Ibu Atikah ya. Iya. Cuman lagi dibawa nih kambingnya daripada keluar. Ini. Oh, ini. Iya. Wah, bersih ya ternaknya juga. Tuh, Oke. sedikit, soalnya lagi dibawa. Oh. Lagi ada adu domba katanya. Oh, ada acara. Acara. Oke. Katanya nih. Ini Itu kan bibit. penuh biasanya. Oh, biasanya penuh di sini. Penuh. Nah, ini Sini. salah satu contoh mungkin untuk akikah yang Iya. kayak gitu ya, untuk kurban dan juga akikah. Jadi Tuh, bagi boleh tuh nanti yang pesan-pesan ke sini. boleh kontaknya. Boleh. Nah, nanti untuk nomor telepon Bapak atau Ibu yang Iya, sama aja. sama aja, nanti saya taruh di deskripsi video, barangkali ada yang mau pesen jual beli domba. ya, pesen buat kekah, buat ini gitu, buat
di ternak juga ada. Ada. Tapi ini kalau misalkan ini yang mau bangun rumah kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Tapi harus Bisa. syaratnya gimana gitu? Kalau syaratnya sih ini aja. Nanti kalau misalkan mau ini datang aja dulu ke rumah. Ngobrol dulu gitu. Kalau persyaratannya, kalau misalkan udah di ACC, apa aja persyaratan yang dibutuhkan? Persyaratannya KTP, kakak, surat KTP, kakak, surat nikah, Iya. dan juga mungkin surat-surat tanah. Iya. Kalau- Kalau misalkan punya tanahnya, kita yang bangunnya. Kalau misalkan nggak ada tanahnya, kan kalian dari sama tanahnya boleh gitu. Itu tuh wajib DP, wajib harus pakai DP. Harus pakai DP. Kalau sekarang berapa persen DP-nya? Kalau tergantung, kita misalkan kalau pingin cicilannya nanti misalkan harga rumahnya 500, misalkan 50%, baru misalkan yang sisanya Cicil. Berarti minimal DP-nya tuh 50% ya? Iya, minimal. Oke. Kalau misalkan ini juga kurang juga sih enggak. Untuk gambar rumah sendiri disediain gambar atau misalkan boleh bawa rancangan sendiri? Kalau Bapak punya gambar sendiri. Oh, punya gambar Jadi sendiri. semuanya misalkan rumah tuh sama, pikiran Bapak tuh kalau bikin rumah tuh sama bentuknya gitu. Oh, Gitu. jadi gambar itu. kelihatannya, Gambarnya itu nggak boleh beda. ya, Harus boleh sama beda. bentuknya. Tapi tergantung misalkan kalau AA misalkan mau, Pak ini gambarnya mau yang kayak begini, boleh gitu kan kalau aja. Jadi ada cirinya tertentu ya. Jadi cirinya tertentu kalau misalkan itulah rumah garapan suaminya Ibu Atika. Iya, Kayak ini gitu mah bentuknya. Seperti rumah aku, kayak Oh, gitu, sama. depannya gitu. Oh, iya. Simbol yang tadi. Dulu juga awalnya yang bertanya itu karena melihat rumah dulu, baru Pak boleh nggak saya bikinin rumah seperti ini gitu, gitu awalnya. Siap, Ibu makasih ya. Iya. Ibu Teteh ya panggilnya ya. Soalnya masih muda banget walaupun udah punya cucu. Teteh makasih atas waktunya. Semoga sama-sama. Teteh dan keluarga sehat selalu dan berkah selalu ya. Amin, amin. Oke teman-teman, itulah tadi ya obrolan saya bersama Teh Atika atau Ibu Atika ya. Jadi barangkali bagi teman-teman yang minat pengen berdomba buat Idul Kurban dan juga akikah bisa datang langsung ke desa apa ini Teh? Desa Banjarsari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Tinggal tanya aja rumahnya Ibu Atika ya, karena kelihatan lah berada di gang sempit. Dan yang mau bangun rumah juga ya boleh datang dulu ke sini ngobrol-ngobrol dulu bersama Ibu Atika. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.